Ini adalah pemandangan di area keberangkatan. Di sisi utara itu ada pemandangan pegunungan Menoreh yang cukup indah ya. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya teman-teman. Nah, sekarang saya ada di Jalan Yogyawates nih. Ini akan menuju ke Bandara Jaya di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, ini kebetulan hari pertama bulan Ramadan ya, tanggal 1 Maret tahun 2025, dan kebetulan ini hari pertama bulan Ramadan atau pertama kali mulainya puasa pada tahun 2025 ini. Nah, saya akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di Bandara Jaya dan sekitarnya. Mari kita ikuti teman-teman. Nah, di depan sana sebelah kiri jalan ada SPBU atau pom bensin ya, yang tepatnya di Dusun Ngeramang, Kedung Sari, Pengasih, Kulon Progo. Sebagai informasi, di Jalan Yogyawates ini banyak sekali SPBU atau pom bensin, sehingga pengguna jalan Yogyawates tidak khawatir jika sewaktu-waktu kehabisan bahan bakar. Dan ini akan terus berkembang seiring dengan keramaian Jalan Yogyawates karena adanya Bandara Jaya. Nah, kemungkinan besar sebentar lagi juga akan bermunculan stasiun untuk pengecasan baterai mobil maupun motor, itu baterai untuk mobil listrik dan motor listrik. Jalan Yogyawates pagi ini cukup ramai. Meskipun hari ini adalah hari pertama kaum muslimin melaksanakan puasa, ini suasananya cukup ramai, banyak mobil lalu lalang ya. Nah, ini saya sampai di Kota Wates ini. Ini hampir sampai di Proliman Wates. Nah, di depan ada Tugu Pahlawan atau monumen Nyageng Sirang. Nyageng Sirang ini adalah pahlawan nasional yang dulu juga merupakan prajuritnya Pangeran Diponegoro waktu Perang Jawa, yaitu perang
Pangeran Diponegoro melawan Kompeni Belanda yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, konon kabarnya perang itu menimbulkan kerugian yang cukup besar di pihak Belanda. Bahkan dikatakan bahwa satu-satunya atau perang yang menimbulkan kerugian paling besar di pihak Belanda selama terjadinya perang-perang melawan Belanda itu ya. Jadi banyak sekali, ada perang Diponegoro, ada perang Padri, kemudian ada perang-perang dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Nah, saya terus bergerak ke barat ini ya, menuju ke Bandara Yia. Saya melewati kota Wates ini. Nah, Wates ini adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di Wates ini juga perkembangannya cukup bertambah cepat karena adanya Bandara Yia. Setidak-tidaknya nanti pasti akan lebih cepat dari perkembangan sebelumnya ya. Karena kota Wates ini memiliki kelebihan, jadi lahannya mungkin masih banyak yang kosong, lahannya luas, dan kotanya ini di area atau wilayah yang datar. Kemudian ada sungai Serang ya di dekat kota Wates ini. Kemudian juga di sisi barat ada pemandangan indah dari Pegunungan Menoreh. Kemudian hamparan sawah di sekitar kota Wates ini masih cukup luas sekali. Diperkirakan nanti Wates ini akan menjadi kota yang cukup ramai karena adanya Bandara Yia. Di sepanjang perjalanan menuju ke Bandara Yia ini masih banyak persawahan di kiri kanannya ya. Bisa kita lihat di video, sehingga suasananya sejuk sekali dan pemandangannya indah. Karena di sebelah utara itu ada Pegunungan Menoreh yang kalau cuacanya cerah itu nampak dengan jelas sekali lekuk-lekuk Pegunungan Menoreh tersebut. Kemudian di sebelah agak timur
ada pegunungan ada gunung ya, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, yang mana Gunung Merapi mengeluarkan asapnya karena Gunung Merapi ini merupakan gunung yang masih aktif ya. Pemandangan yang masih hijau ini dan hamparan sawah di kiri kanan sepanjang jalan Jogjawates, terutama yang dekat dengan Bandara YIA ini, mungkin beberapa tahun lagi akan berubah menjadi bangunan gedung-gedung ya, karena nampak sekali sekarang pertumbuhannya cepat sekali di sepanjang jalur menuju ke Bandara YIA ini. Seperti yang kita lihat di kiri kanan, mulai banyak toko-toko, kemudian juga hotel-hotel, rumah makan, dan juga bangunan-bangunan pemerintah lainnya.
Nah, kita sudah akan sampai di Bandara YIA. Bisa kita lihat di kiri kanan ini banyak sekali hotel-hotel bermunculan. Kemudian bangunan-bangunan penting, bangunan-bangunan usaha ya. Juga pom bensin ya, cukup banyak, ini ada 2 di sekitar sini ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti Temon ini akan menjadi kota ya. Bisa kita lihat seperti di sekitar bandara di Sucipto itu juga ramai sekali. Nah, di Bandara YIA ini di sekitarnya, terutama di Kapanewon Temon ini, untuk jangka yang cukup mungkin tidak begitu lama akan segera menjadi kota ya, karena bisa dilihat sekarang ini pertumbuhannya cukup pesat sekali, didukung oleh lingkungan yang datar, kemudian mudah dikerjakan ya, berbeda dengan lingkungan yang pegunungan mungkin. Nah, di daerah Temon ini relatif lingkungannya datar ya. Kemudian di sepanjang jalan ini juga sudah banyak ini tempat-tempat bangunan-bangunan pemerintah pendukung dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Pendukung dari Bandara YIA Yogyakarta ini. Nah, sebagai informasi tambahan, Bandara YIA ini lokasinya ada di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau dari kota Yogyakarta arahnya ke barat. Nah, ini bisa ditempuh melalui Jalan Jogjawates dan juga melalui JJLS ya, karena sebentar lagi jembatan Pandansimo itu sudah akan jadi, sehingga kalau mau ke Bandara YIA bisa melewati JJLS dan Jalan Jogjawates. Nah, letaknya di Kapanewon Temon itu merupakan Kapanewon paling barat ya di Kabupaten Kulon Progo, atau tepatnya agak ke selatan, berarti ke arah barat daya. Kemudian lokasi bandara ini relatif dekat dengan pantai selatan. Dan lingkungannya, pemandangannya bagus sekali karena ada di utara ada pegunungan menoreh, kemudian di kiri kanannya masih ada hamparan sawah yang hijau kalau pas ini ditanami ya. Kemudian di sebelah sisi selatannya adalah pantai Laut Selatan.
Bandara YIA ini mulai beroperasi tahun 2019, tepatnya 6 Mei ya. Nah, bandara ini berdiri di atas lahan 600 hektar kurang lebihnya, dan di dalamnya dilengkapi atau dihiasi dengan ornamen bernuansa Jawa ya, ada gunungan, ada ukir-ukiran dan sebagainya. Kemudian bandara ini berjarak 45 km dari kota Yogyakarta dan bisa ditempuh dengan kereta api, karena ada kereta api bandara mulai dari stasiun di Yogyakarta, kemudian stasiun Wates, kemudian ke stasiun yang ada di Bandara YIA Yogyakarta. Jadi suasananya seperti ini teman-teman, megah sekali ya. Lingkungannya cukup luas karena 600 hektar ini kurang lebihnya ya. Dan dibangun dengan biaya kurang lebih habis sampai 12 triliun. Mudah-mudahan bandara ini sangat bermanfaat bagi negara kita ya, negara Indonesia, karena tuntutan zaman memang harus ada bandara yang lebih besar ya, yang berskala internasional. Nah, saya ini dari Bandara YIA
menuju ke arah timur ini, menuju ke arah Kota Wates. Tetapi saya nanti tidak akan melewati Kota Wates karena di pertigaan Toyan saya akan mengarah ke timur menuju ke Brosot ya. Namun video ini tidak akan sampai ke sana, tidak akan sampai ke Brosot. Hanya akan sampai sebelum Toyan. Tak terasa kita sudah sampai di ujung dari video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.